di sini nih nanti saya sebutkan, nanti saya bacakan katurangan-katurangan yang ada di buku Beta Jemur Ada Makna. Jadi ini katurangan yang dulunya, yang awalnya. Jadi saya tidak hanya ya kemarin-kemarin kan cuman hanya ngomong apa berbagi gitu kan, tapi kan eh, sumbernya dari mana? Nah ini nih, ini sumbernya dari Beta Jemur Ada Makna. Ini buku yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wani Cuprang yang selalu mengajak kenal bareng. Tentu kali ini Wani Cuprang mau membahas atau ini saya mau membacakan katurangan yang ada di buku Vital Jemur Ada Makna. Nah ini buku sudah sudah lumayan ya ini, sudah lumayan lama. Nah ini di sini ada buku Primbon ya. Ini buku Vital Jemur Ada Makna. Nah, di sini nih nanti saya sebutkan, nanti saya bacakan katurangan-katurangan yang ada di buku Vital Jemur Ada Makna. Jadi ini katurangan yang dulunya, yang awalnya. Jadi saya tidak hanya ya kemarin-kemarin kan cuman hanya ngomong apa berbagi gitu kan, tapi kan sumbernya dari mana? Nah ini nih, ini sumbernya dari Vital Jemur Ada Makna. Ini buku yang udah lama ya, maksudnya ini untuk katurangan yang pertama dulunya dari leluhur dulu. Nah sebelum ada tambahan katurangan yang lain. Nah ini mau saya bacakan isinya. Nah ini lumayan. Ini tentang hitungan-hitungan tentang Jawa ya, primbon Jawa. Nah ini mau saya bacakan tentang yang nih, kelihatan nggak? Katurangan perkutut. Nah, kelihatan nggak? Nah, langsung saya bacakan aja ya karena ini tulisan nggak terlalu fokus ininya videonya. Nah, ini ada perkutut katurangan yang baik dipelihara dan ada yang tidak baik ini yang baik dipelihara dan ini yang tidak baik dipelihara. Nah, nanti saya sebutkan. Nah, ini mau saya bacakan ya untuk kawan-kawan ya. Mau saya bacakan ini yang perkutut yang baik dipelihara. Nah, di sini. Katuranggane manuk perkutut. Nah, katurangan manuk perkutut. Ini langsung saya terjemahkan aja ya. Ini kan soalnya kan bahasanya bahasa Jawa, masih bahasa Jawa. Manuk perkutut yang baik dipelihara atau yang baik katurangannya. 1. Kuku, jari, sama jempol itu semuanya putih. Nah, jarinya itu putih. Untuk jari kuku ya, kuku itu terutama kukunya ini. Kukunya itu putih. Jari sama jempolnya juga itu berwarna putih. Itu namanya Sri Mangempel. Nah, ini Sri Mangempel yang dibilangnya Sri Mangempel itu memang sudah katurangan lama. Nah, ini kalau untuk di Primbon ini itu dulu dipercaya mitosnya itu untuk orang tani. Nah, cocok untuk yang bertani atau berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan tanah. Usaha apapun yang berhubungan dengan tanah. Nah, itu di sini terteranya itu untuk tani ya, untuk tani. Terus untuk yang keduanya itu paruh kaki itu semu hitam. Paruhnya sama kakinya itu semu kehitaman. Nah, itu namanya Wisnu Wicitro. Nah, Wisnu Wicitro itu yang memelihara itu kalau yang cocok itu Rahayu. Rahayu itu apa ya? Ya hidupnya tentram. Nah,
hidupnya tentram, semuanya bisa tercukupi. Ini kan untuk katuranggannya ya, semua ya kembali lagi ke keyakinan kita masing-masing. Tetap Allah Subhanahu wa taala yang segalanya, kan seperti itu. Ini aja membacakan dari sini aja. Yang ketiga, nah ini badannya, nah itu badan bulu itu semu kehitaman. Badan semu kehitaman bulunya. Nah, itu namanya Wisnu Mangenu. Nah, badannya kehitaman. Jadi kehitaman itu ini bukan apa ya, bukan yang dibilangnya cemani, bukan ya, bukan ini, tapi ini badannya bulunya itu agak kehitaman. Itu Mangenu. Itu ules ya, ulesnya itu kehitaman, mengkilap ya, halus lah, halus. Itu Wisnu Mangenu. Ini dipercaya dulu itu kalau memelihara itu banyak rezekinya. Dan untuk keempat itu paruh, kaki, semu keputihan. Tapi bukan bulu ya, tapi semu keputihan. Kaki sama paruhnya itu bening keputihan. Jadi putihnya itu putih bagus lah, bukan putih kapur, bukan. Itu namanya Kusumo Wicitro. Nah, Kusumo Wicitro. Ini juga dipercaya yang memelihara itu banyak rezekinya. Terus untuk yang kelima, ekor ada 15. Nah, ini untuk ekor ya. Ekor itu yang masuk katuranggan di zaman dulu itu hanya di 15, yang namanya Pandito Micil. Nah, Pandito Micil atau Pendowo Micil. Nah, Pendowo Micil. Terus untuk yang keenam, mata merah sumurot kayak merah delima. Nah, ini yang dinamakan Purnomo Sidi. Nah, itu yang merahnya itu ada di dalam mata, di retina ya. Dalam matanya merah sumurot. Tapi dengan catatan ini yang lokal alam, bukan yang ternakan, bukan yang warna. Karena yang warna memang rata-rata kebanyakannya merah. Karena ada gen keturunan perkutut putih. Nah, itu biasanya yang itu semuanya rata-rata merah. Kalau yang lokal alam, yang perkutut biasa, tapi yang lokal alam, yang sumurotnya itu merah, atau matanya merah, itu yang agak jarang. Itu di zaman dulu ya, di zaman dulu. Karena ini ini primbon ini keluarnya karena keluarga di zaman dulu. Nah, ini yang Purnomo Sidi. Terus yang ketujuh, mata kuning jahit sumurot. Jadi matanya itu kuning, itu yang dinamakan katuranggan mercu jiwo. Jadi kuningnya itu kuning di lingkaran cincinnya. Kalau yang Purnomo Sidi itu di titiknya, titik tengah. Kalau ini kuning di lingkaran cincin. Nah, itu juga bagus dipelihara. Terus untuk yang berikutnya itu semua badan itu keputihan, putih. Jadi putihnya itu kalau dibilangnya itu ya, kalau sekarang kan perkutut putih ya, tapi kalau di Jawa dulu itu ulesnya itu keputihan atau putih tapi bukan putih banget, bukan putih kapas, tapi putihnya putih ya, putih seperti inilah, putihnya seperti putih, nggak putih banget, agak putih semburat kekuningan. Nah, itu namanya mustikaning manuk atau mustikaning burung, mustikaning perkutut. Nah, itu agak keputihan. Nah, kalau di zaman dulu itu peliharanya ratu atau raja, kalau bahasa sekarangnya itu raja. Kalau dulu kan mau raja yang dibilangnya ya ratu gitu, pimpinan kerajaan. Itu yang ke-8. Yang ke-9 itu sore bunyi. Nah, ini sore bunyi itu yang dinamakan minep gedong atau gedong minep. Nah, itu sama. Ini untuk katurangkan bunyi ya, ini yang bunyi. Terus untuk yang ke-10, esok bunyi atau pagi itu bunyi.
menjelang sebelum ini nih apa ini barangi metuning srengenge. Jadi bunyinya itu di pagi hari bareng sama munculnya matahari. Ya, jadi ini di pagi hari ya, di pagi dari subuh sampai keluar matahari. Nah, itu yang namanya gedong mengo. Nah, yang tadi gedong minep, yang ini gedong mengo. Terus yang untuk ya berikutnya yang nomor 11 itu mata, paruh, lan kaki hitam. Nah, mata, paruh, dan kakinya hitam. Dan untuk badannya juga semburat hitam. Itu namanya Wisnu Murti. Nah, ini yang dibilangnya Wisnu Murti. Itu yang matanya semburat hitam semua. Nah, itu Wisnu Murti. Itu bagus. Terus untuk yang ke-12, ules semu kuning sarto kalung. Nah, jadi ini dibilangnya itu ulesnya itu semu kekuningan. Nah, kekuningan yang utama itu juga sama kalungnya atau lurik kalungnya di sini. Nah, dengan kepalanya itu yang namanya udan mas. Nah, ini udan mas itu semu kekuningan. Nah, di sini tertulisnya itu ules semu kuning dengan kalungnya atau lurik kalungnya itu juga kekuningan. Nah, itu namanya udan mas. Ini udan mas lokal alam ya ini kawan-kawan. Terus untuk yang ke-13 bunyinya sungsung. Nah, bunyinya sungsung itu yang dinamakan wigigir sekarang itu. Widaksana gasta gasti. Nah, ini untuk anggungan juga. Nah, terus yang untuk berikutnya muncis. Nah, muncis. Burungnya itu muncis. Agak kecil, meruncing, dan selalu diam, mematung. Nah, itu ciri-cirinya. Itu muncis. Yang 15, bunyinya ngelik-ngelik. Nah, ngelik-ngelik. Ini hanya dibunyi ya. Ini juga termasuk bunyi ini. Ngelik-ngelik. Terus untuk yang ke-16, ini enggak ada nama katurangganya. Ini hanya terteranya itu kang murup kayak geni. Jadi menyala kayak api, Tapi ini katurangganya di sini enggak ada ya, enggak disebutkan. Ini enggak yang memelihara itu dipercaya bisa kaya. Kaya. Nah, ini enggak ada nama katurangganya, cuman bunyinya ngelik hanya ulesnya ini kang murup kayak gini. Jadi yang seperti menyala seperti api. Nah, cuma ini burungnya juga nggak tahu, saya juga belum pernah lihat seperti ini yang ulesnya nyampe seperti api seperti apa. Nah, terus yang ke-17 kang nusuh ing lemah atau yang bersarang di tanah yang dinamakan sarang tanah. Nah, kalau di sini tidak ada nama sarang tanahnya. Nah, di sini tidak ada nama sarang tanah. Tapi di sini terteranya atau dituliskan hanya yang bersarang di tanah. Nah, hanya bersarang di tanah. Nah, ini yang menyebutkan sarang tanah juga mungkin ya dari mulai sekarang ini kan yang bersarang di tanah namanya sarang tanah. Nah, kan ya. Padahal ini kalau yang di dalam primbonnya itu bahasa Jawa ya. Jadi ini kan nusuh. Nusuh itu nyusuh, susuh itu yang sarang. Susuh di lemah. Nah, ini kan lemah. Kang nusuh di lemah. Kang nusuh ing lemah. Jadi yang bersarang di tanah. Nah, sekarang kok bisa namanya sarang tanah? Berarti yang menyebutkan kan orang-orang yang sekarang. Nah, itu yang saya maksud di sini. Memang kalau katurangan di zaman dulu hanya seperti itu. Nah, tapi semuanya ya sama saja. Yang penting kan filosofinya kita yang dipercaya. Untuk apa? Bisa untuk memperbaiki mungkin ya kepribadian yang merawatnya supaya lebih baik. Nanti ambil dari filosofinya. Bukan langsung memelihara burung perkutut katurangan ini saya jadi kaya, jadi
disegani orang, tapi ya kalau tidak diimbangi dengan dasaran hati kita sendiri ya percuma kan, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang baik dipelihara. Nah, nanti saya lanjut lagi yang tidak baik dipelihara ya, nanti di video yang selanjutnya. Baik, teman-teman, kawan-kawan, ini saya sebutkan yang tadi katuranggan yang dari vital jemur ada makna ya. Nah, itu tadi mungkin saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.